Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah teknologi pasca panen ya. Di sini kita melanjutkan ya dari kemarin yang kita sudah bahas tentang simplisia, kemudian kita lanjut tentang proses pembuatan simplisia ya. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan simplisia. Setelah itu nanti akan ada materi tentang tahapan prosesnya seperti itu ya. Di sini Bu Uli akan memulai dengan apa sih itu tentang proses pembuatan simplisia gitu ya. Jadi simplisia itu seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, bahwa jika dia tidak dinyatakan lain dalam monografi itu adalah berupa simplisia dalam bentuk kering ya, seperti itu, kecuali memang yang kita maksudkan itu adalah simplisia basah misal seperti itu. Berarti kita harus menyatakan dalam simplisia basah. Tapi kalau pada umumnya yang namanya simplisia itu ya dalam bentuk sediaan atau simplisia yang kering seperti itu. Nah, untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan maupun kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi persyaratan minimal. Apa saja yang harus dipenuhi atau apa saja yang harus kita pertahankan ya untuk mempertahankan kualitas atau mutu simplisia yang baik, yaitu yang pertama adalah bahan baku simplisia ya. Jadi bahan baku simplisia itu harus yang berkualitas, tahu asal dan jelas dari mana, kemudian bagaimana yang harus dipanen ya, karena itu kita kan di sini belajar tentang teknologi pasca panen juga ya, dan itu sudah Bu Uli sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian selain itu proses pembuatan simplisia. Selain bahan baku itu juga penting ya. Jadi kalau bahan bakunya sudah berkualitas itu setidaknya kita sudah punya modal ya untuk membuat suatu simplisia yang berkualitas gitu ya. Nah, kemudian kalau bahan bakunya sudah berkualitas atau bermutu ya, kemudian proses pembuatan simplisianya pun harus sesuai ya, juga harus dengan cara dan tahapan atau proses yang baik ya, seperti itu. Karena itu nanti akan mempengaruhi hasil dari simplisia gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk pemanasan ya, pemanasan itu juga harus tepat, misalnya apakah kita pakai oven dengan suhu berapa derajat, selama berapa lama gitu ya, atau dengan pemanasan atau pengeringan sinar matahari misalnya. Nah, jenis pengeringan tersebut pun akan berpengaruh ya nanti pada hasil simplisianya. Kemudian cara pengepakan dan penyimpanan simplisia. Bahannya sudah bagus, proses pembuatannya sudah oke. Tapi cara pengepakan atau penyimpanannya tidak bagus, tidak sesuai, maka simplisia juga akan mudah rusak. Nah, kerusakan simplisia tentu saja akan mempengaruhi kualitas atau mutu simplisia tersebut ya. Misalnya mengepaknya itu kurang rapat gitu ya. Jadi nanti apabila ada air yang mengalir atau ada kelembapan ya, itu dia akan masuk ya air tersebut ke dalam simplisia yang sudah dipak tadi gitu. Kemudian selain itu penyimpanan. Nah, penyimpanannya misalnya di tempat yang lembab, kemudian pengepakannya juga tidak bagus misalnya, nah itu nanti akan mempengaruhi mutu simplisia. Misalnya dia akan mudah berjamur, kemudian ditumbuhi kapang hamir. Nah, itu adalah simplisia yang tidak berkualitas seperti itu ya. Kemudian kita mulai dari bahan baku simplisia. Tanaman atau sumber simplisia sendiri itu ada berasal dari dua macam secara garis besar, yaitu dia dikatakan sumber dari tumbuhan liar atau dari tanaman yang dibudidaya. Bedanya apa? Kalau tumbuhan liar ini berarti dia tumbuh dengan sendirinya, artinya tidak kita inginkan atau tidak kita usahakan untuk kita tanam ya. Jadi dia memang tumbuh dengan sendirinya, tumbuh liar seperti itu. Sedangkan kalau tanaman budidaya ini adalah sengaja yang kita tanam. Misalnya kita ingin budidaya temulawak ya, atau mungkin rimpang kencur. Nah, itu kita sengaja menanam kencur tersebut misalnya dalam tanah dengan luas sekian ratus meter ya, seperti itu. Nah,
tumbuhan liar itu apa saja? Tumbuhan liar ini juga bisa loh sebagai bahan baku simisia gitu ya. Tapi kelemahannya dia tidak bisa kita kontrol ya. Beda dengan tanaman budidaya. Nah, tumbuhan liar itu contohnya seperti yang tumbuh di hutan, kemudian tumbuh di lahan-lahan yang liat, kemudian sebagai tanaman pagar dan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman hias ini bisa termasuk dalam tumbuhan liar, bisa juga sebagai tanaman budidaya. Tergantung dari kita sengaja tanam, kita sengaja kita sengaja pelihara atau memang dia tumbuh dengan sendirinya. Karena ada tanaman hias itu yang memang tumbuh dengan sendirinya ya pada awalnya seperti itu. Kemudian tanaman budidaya itu ada tanaman hias tadi dan ada juga yang untuk produksi ya. Nah, untuk produksi itu bisa dari kita alokasikan atau kita ambil dari hutan, kemudian dari tanaman perkebunan maupun dari tumpang sari. Nah, itu adalah sumber bahan baku simplisia. Kita masuk ke tumbuhan liar. Nah, tumbuhan liar itu adalah sesuatu yang tidak kita budidaya ya, atau dia itu yang istilahnya tumbuh dengan sendirinya ya. Nah, kelemahannya atau beberapa poin yang ada dari tumbuhan liar yaitu untuk masalah umur. Umur dari tumbuhan liar itu tidak kita ketahui. Kenapa? Karena kita memang tidak sengaja menumbuhkannya atau kita tidak sengaja menanamnya seperti itu. Jadi kita tidak mengetahui umurnya. Kemudian bagian yang dipanen itu kadangkala tidak tepat. Misal daun atas, daun tengah seperti itu. Kemudian untuk spesiesnya, nah untuk spesies karena kita tidak dengan sengaja menanam, maka kadangkala spesies itu kurang diperhatikan kebenaran spesiesnya. Jadi kadangkala spesiesnya itu diragukan. Kan spesies itu ada yang dengan spesies berbeda, tapi kadangkala bentuk morfologi daunnya atau morfologi batang dan mungkin buahnya itu juga ada yang mirip misalnya seperti itu. Tapi ternyata kok spesiesnya berbeda. Nah, ini karena dia tumbuh liar, kadangkala kurang diperhatikan ya. Berbeda kalau tanaman hasil budidaya karena kita tahu spesiesnya itu apa yang kita tanam. Nah, kemudian untuk pembibitan itu tidak ada pilihan ya, karena dia tumbuh liar tadi ya. Tempat tumbuh itu juga tidak bisa kita kontrol ya. Dari tingginya tempat, dari cuaca, dari kondisi tanah itu kan tidak bisa kita kontrol ya, karena kan dia tumbuh dengan sendirinya. Kadang-kala karena tanah itu memang berpengaruh terhadap senyawa dalam tanaman tersebut atau senyawa metabolit ya. Jadi kadang-kala kalau misalnya kita mencoba untuk mengetahui kadar dari suatu senyawa dari tumbuhan liar itu bisa jadi akan berbeda-beda. Misalkan kita menanam misalnya menanam rimpang gitu ya. Nah, di dataran rendah dengan yang menanam rimpang yang dari dataran tinggi gitu ya. Nah, itu nanti senyawa metabolit atau kadarnya itu terkadang berbeda. Misalkan yang satu itu kurkuminoidnya itu misalkan 5% gitu ya. Nah, sementara yang di dataran rendah itu hanya 3% misalnya seperti itu. Nah, itu karena kondisi-kondisi ini, kondisi tempat tumbuh itu seringkali menyebabkan perbedaan senyawa yang terkandung di dalamnya gitu ya. Itu karena kondisi-kondisi metabolisme dari tumbuhan tersebut. Kemudian tanpa pengolahan ya, karena dia tumbuh dengan sendirinya ya dia tanpa pupuk dan tanpa pemeliharaan. Nah, itu untuk tumbuhan liar. Jadi memang susah untuk kita kontrol seperti itu, yaitu kelemahannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teknik budidaya. Teknik pengolahan tanah ya. Jadi di teknologi pasca panen itu kan akan sangat berpengaruh ya pengolahan tanah. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan simplisia atau bahan baku hasil panen. Ya. Nah, tujuan pengolahan tanah itu apa? Yaitu untuk menyiapkan tempat tumbuh yang serasi pada kesuburan fisik. Misalnya struktur tanahnya, ya struktur tanahnya itu bisa dari komposisi tanah, udara, dan air yang seimbang. Kemudian kesuburan kimiawi, jadi hubungannya dengan nutrisi pada tanah itu yang tercukupi, gitu ya. Nah, nanti nutrisi itu akan berhubungan dengan adanya senyawa metabolit yang ada dalam tanaman tersebut, ya.
Apa saja sih cakupan dari pengolahan tanah itu ya? Jadi misalkan seperti menghilangkan gulma, kemudian pembuatan saluran drainase. Nah, untuk umbi-umbian, tanah harus cukup dalam dan gembur, misalnya sampai 25 sampai 40 cm. Pembuatan teras pada tanah miring ya untuk mengurangi erosi. Nah, itu beberapa pengolahan tanah yang bisa dilakukan ya, biasanya untuk tanaman yang tanaman budidaya seperti itu. Kemudian untuk penanaman itu bisa berupa benih atau bisa berupa stek ya. Jadi bisa berupa asalnya itu dari benih atau stek gitu ya. Ini ya untuk tanaman budidaya biasanya ya. Ada dua cara penanaman, ada yang langsung ditanam pada lahan atau ada yang disemaikan dahulu, baru kemudian dipindahkan ke lahan. Keuntungan dari persemaian yaitu menghemat waktu tanamnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penanaman tanaman obat. Nah, ada kalanya penanaman dilakukan pada awal musim hujan, tapi kadang-kala itu tergantung dari jenis tanaman obat tersebut ya. Dia suka tumbuhnya di tempat yang seperti apa. Kemudian tanaman diatur jarak tanamnya dalam barisan yang teratur. Nah, kalau di budidaya itu kan itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Tapi kalau tanaman itu tumbuhan liar ya akan susah untuk diatur hal seperti ini gitu ya. Karena dia memang ya sudah dia tumbuh di situ ya. Entah itu akan bergerombol atau berjarak yang terlalu jaraknya terlalu lebar atau seperti apa kan tidak bisa kita kontrol seperti itu. Nah, tanaman diatur jarak tanamnya ya. Kemudian penanaman dilakukan monokultur atau tunggal, terutama yang membutuhkan banyak sinar matahari agar istilahnya nanti tidak rebutan sinar matahari ya. Karena sinar matahari itu kan penting ya, terutama pada tanaman itu salah satunya untuk proses fotosintesis seperti itu ya. Nah, kemudian penanaman ganda seperti itu. Nah, penanaman ganda itu bisa dilakukan pada tanaman yang membutuhkan naungan dari sinar matahari. Artinya nanti ada tanaman itu yang menaungi tanaman lain sehingga tanaman yang dinaungi ya itu tidak terkena sinar matahari secara intens ya. Karena memang sifat dari tanaman yang dinaungi itu tidak membutuhkan sinar matahari yang terlalu banyak seperti itu. Kemudian tanaman yang bisa beradaptasi terhadap sinar matahari tak langsung, misalnya pada kemukus atau Piper cubeba. Kemudian tanaman yang dapat saling bertoleransi terhadap persaingan ya. Jadi bisa ya penanaman ganda seperti ini bisa dibudidayakan ya. Artinya dia tidak hanya dalam satu lahan itu satu jenis ya, tapi dia bisa ganda seperti itu atau beberapa ya, paling tidak dua misalnya. Ini contoh budidaya ya, jadi ini rapi sekali ya. Kalau di budidaya itu bisa kita rapikan seperti ini ya. Berbeda dengan mungkin lahan yang atau tumbuhan yang tidak kita budidaya ya, itu kerapihannya, kemudian kadang kebersihannya yaitu berbeda. Kayak misalnya seperti ini kan diberi semacam kerodong gitu ya. Jadi dia setidaknya meminimalisir kotoran atau hewan hama yang lain-lain gitu ya. Nah, untuk pemeliharaan tanaman yang perlu diperhatikan pada pemeliharaan tanaman, bibit yang mudah layu itu perlu penyesuaian waktu tanam. Kemudian penyiangan yang intensif ya, perlu untuk menekan populasi gulma ya, sehingga kebersihan hasil panen terjaga. Jadi itu untuk meminimalisir sortasi ya, biar tidak terlalu sortasi basah, biar tidak terlalu banyak yang harus disortasi gitu, yang harus dibuang gitu ya. Kemudian penimbangan dan penggemburan untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Untuk pemeliharaan tanaman yang perlu diperhatikan ya, perbaikan drainase ya untuk mencegah genangan atau kelebihan air. Kemudian untuk mengurangi penguapan tanah bisa ditambah mulsa jerami. Kemudian pemangkasan pucuk batang ya. Ini untuk menstimulasi percabangan. Jadi biar daunnya itu bertambah ya. Kalau pucuk batangnya itu dipotong, itu biasanya kuncup-kuncup daun ya atau daun-daun muda itu akan muncul ya. Jadi jumlah daun muda atau daun itu akan bertambah. Dan kandungan alkaloid dalam akar itu akan terstimulasi sehingga akan meningkat.
Nah, hal yang perlu diperhatikan antara lain selain itu tadi yaitu pemangkasan bunga ya. Pemangkasan bunga berarti mencegah perubahan dari fase vegetatif ke fase generatif. Nah, fase tersebut itu memerlukan banyak energi sehingga kandungan bahan berkhasiat lebih banyak akan dapat terjadi ya. Jadi dengan memotong fase atau mencegah fase dari vegetatif ke generatif itu akan mempertinggi atau memperbanyak kandungan bahan yang berkhasiatnya ya, karena energinya tidak jadi dipakai ke perubahan fase tersebut gitu. Nah, misalnya pada Dioskorea komposite, kandungan diosgenik dapat meningkat dengan pemangkasan bunganya ya, seperti itu. Kemudian pemupukan nitrogen ya dapat meningkatkan kandungan alkaloid dalam kulit pandak Rauwolfiae serpentina. Nah, ini adalah beberapa tanaman ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ya kalau untuk beberapa morfologi beserta anatominya itu di beberapa buku monografi ya. Ada Materia Medika Indonesia, ada Farmakope Herbal Indonesia, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah teknologi pasca panen di bab ketiga ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.